Mengapa kaki mayat itu memakai lonceng? Ini untuk memperhatikan kasus dari posum. Dalam periode pengobatan yang terbelakang, bermain posum adalah fenomena umum. Mengenakan lonceng sudah menjadi tradisi di kamar mayat. Ketika mereka mendengar lonceng berbunyi, itu membuat mereka tahu bahwa mayat-mayat itu masih belum mati. Sesudah selesai berbicara, saat gadis itu mencoba membuka kerudung, ternyata hanya lelucon. Tapi bapak dan anak sangat puas. Apa selanjutnya? Ini adalah kisah yang belum pernah mereka temui sepanjang hidup mereka sebagai forensik. Mayat wanita dibawa masuk. Di tempat kejadian perkara, 3 orang tewas dibunuh. Ada bercak darah di mana-mana. Tapi jendelanya masih utuh. Sama sekali tidak ada tanda-tanda pembobolan. Tepat di tempat kejadian, selain senjatanya, hanya mayat wanita yang ditemukan. Wanita ini terlihat sangat mengerikan. Tidak ada luka di tubuhnya, tapi anggota badannya dipelintir hingga patah. Bagaimana pembunuh itu bisa menghancurkan anggota tubuhnya menjadi beberapa bagian? Juga tidak ada tanda-tanda dari luar. Bola mata memiliki banyak garis. Sepertinya sudah mati beberapa saat. Tetapi ketika pria ini membelah garis itu, mengeluarkan banyak darah. Tidak seharusnya mengeluarkan banyak darah seperti ini, bukan? Mungkin paru-parunya sudah menghitam. Kondisi paru seperti ini, jika merokok 10 bungkus per hari, selama 30 tahun, juga tidak mungkin seperti ini. Apa yang tidak bisa dimengerti adalah, ketika mulut wanita ini dibuka, keduanya sangat terkejut. Lidah wanita ini, sepenuhnya dipotong. Tapi ini juga bukan pukulan fatal. Ketika mereka melakukan pemeriksaan, ada suara keras di luar. Putranya berkata, kucing itu pasti menumpahkan sesuatu. Biar saya lihat. Dia pergi keluar sendirian. Hanya beberapa langkah. Dia memalingkan kepala untuk melihat. Di kaca ada sebuah gambar. Dia mengumpulkan keberanian untuk pergi ke sana. Sepertinya merasa dirinya pusing. Anak itu kembali ke ruangan. Sang ayah akhirnya membuat kemajuan. Dari perut orang mati itu dia mengeluarkan segenggam kain. Kain itu memiliki gambar yang sangat misterius. Dan beberapa angka Romawi. Dari pinggir luka, sang ayah menemukan bahwa mayat itu memiliki 2 lapis kulit. Dia memanggil putranya untuk membantu, untuk memisahkan kulit luar. Setelah melihat lebih jelas, keduanya merasa kagum. Di dalam lapisan luar kulit, banyak gambar misterius. Sepertinya sang ayah ingat sesuatu. Dengan cepat membuka buku. Tetapi pada saat itu, perekam di belakang mereka, otomatis berdering. Mereka berdua sudah lama melakukan praktik otopsi. Tetapi ini kali pertama menemukan kasus seperti ini. Bagian tubuh jenazah rusak. Semua organ kemungkinan besar terbakar. Tetapi luarnya terlihat baik-baik saja. Pada saat itu, lampu di ruangan rusak. Sesaat kemudian, mayat lain tiba-tiba menghilang. Ayah dan anak ini ketakutan dan segera kabur dari sana. Pada saat yang sama, bel di luar berbunyi. Suara ini memang sangat familiar. Mungkinkah mayat itu bisa bangun kembali? Ada ketukan di luar pintu. Mereka mencoba untuk menahannya. Tetapi setelah beberapa saat, suara ketukan menghilang. Ayah dan anak merasa lega. Sekarang ayahnya sadar bahwa luka di tangannya ditusuk oleh mayat saat otopsi. Dia segera pergi ke toilet untuk membersihkannya. Baru saja mengangkat matanya. Tidak ada jendela di toilet. Tapi ada angin dingin bertiup. Sang ayah tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk menyentuh. Anak laki-laki di luar tiba-tiba melihat. Dia berteriak, "Ayah! Anda salah, kan?" Tetapi pada saat itu, sang ayah diseret keluar. Pintu dibanting hingga tertutup. Anak laki-laki itu mendobrak pintu. Sang ayah terbaring di lantai. Sesuatu menyerangnya. Tidak tahu apakah itu hewan atau manusia. Tetapi memiliki mata yang sama dengan wanita itu. Mereka tidak memikirkannya lagi. Dengan cepat kembali ke kamar bedah. Tubuh mayat itu harus dibakar untuk menghindari sesuatu yang lebih buruk. Di dalam api, ayah dan anak itu menghela nafas lega. Tapi segera setelah itu, api itu membesar tidak terkendali. Membakar seluruh ruangan. Seperti ada katalis. Membakar seluruh benda di sana. Ayah dan anak mencoba menghentikannya.
Setelah beberapa saat terus-menerus memadamkan apinya, melihat ke belakang sekali lagi. Tapi bahkan sehelai rambut mayat pun tidak terbakar. Lari, cepat lari. Ada suara dering di lorong. Kali ini mereka melihatnya. Mayat laki-laki telah menghilang. Ayah dan anak itu memasuki lift. Tetapi tidak mungkin menutup pintu lift. Suara menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Semakin jelas, bayangan hitam muncul di depan mata mereka. Ayah dan anak itu terdesak jauh di dalam lift. Mereka menggunakan kapak untuk menyerang. Bayangan itu jatuh. Tetapi ketika mereka keluar, bayangan hitam yang jatuh itu, pacarnya yang selalu peduli dan mengunjunginya. Semua berawal dari mayat itu. Tidak mungkin mengetahui penyebab kematian. Mungkin mereka berdua juga mati. Ayah dan anak tersebut dipaksa kembali ke ruang otopsi. Hanya satu langkah lagi, operasi tengkorak. Tapi saat mereka menyorotkan tengkorak di bawah cahaya, mereka tercengang, karena jelas sel di dalamnya ada, dan masih hidup. Ini berarti, dia tidak pernah mati. Bagaimana mungkin? Pisahkan kulitnya, juga organnya, membuka seluruh tulangnya. Tapi wanita ini masih hidup. Satu-satunya petunjuk, adalah kain di perutnya. Apa arti dari kata-kata ini? Anak laki-laki itu melihat kain itu lagi. Ada dua nomor yang muncul. Salah satunya adalah jumlah halaman dalam sebuah buku. Salah satunya adalah 1693. Sang ayah dengan cepat membalik bukunya. Mereka adalah penyihir. Darah mereka bisa beredar di dalam tubuh. Ternyata 300 tahun yang lalu, beberapa orang memanfaatkan agama untuk mengeksekusi orang atas nama penyihir dan bunuh para pengunjuk rasa. Mayat ini adalah penyihir yang dieksekusi pada 1693 untuk mengadakan upacara yang khusyuk. Ini membuat kita ingat tulang yang patah, lidah yang hilang, api membara dengan hebat, simbol khusus. Api menyebar kemana-mana, mengikuti proses ini. Mungkin melanggar sihir hitam, dan mengubah orang biasa menjadi penyihir. Pada saat ini, bel berbunyi lebih kencang. Anak laki-laki itu tidak bisa berdiri dengan tegap. Sang ayah berdiri di depan mayat. Saya tidak akan melawan. Tapi jangan menyakiti anakku. Tubuhnya tiba-tiba berubah bentuk. Tangan dan kaki dipisahkan, mulut mengeluarkan asap putih. Dari momen itu, anggota tubuh mayat kembali ke keadaan semula. Darah mengalir kembali ke tubuhnya. Matanya kembali hitam. Sang ayah menggeliat di tanah. Melihat pisau di dekatnya, anaknya merasa sangat sedih. Ayahnya menyuruhnya untuk membunuhnya. Lampunya menyala, jenazah pun kembali ke keadaan semula. Putranya lari dengan cepat, menggunakan seluruh tenaga untuk membuka pintu. Tapi masih tidak bisa terbuka. Saat itu, suara aneh dari perekam bergema. Akhirnya dia mengerti. Seperti tahun 1693 gadis itu ditindas sampai meninggal. Ini adalah lagu di kematiannya. Dia melangkah mundur, membalikan kepala dan melihat. Tidak ada yang tersisa. Tetapi ketika ia membalikan badannya lagi. Keesokan harinya, polisi datang ke rumah itu. Seperti adegan pembunuhan kemarin. Keempat sisinya ada bercak darah. Mayat wanita yang tidak disebutkan namanya terbaring masih dalam keadaan yang sama. Seperti patung porselen yang sempurna. Sheriff mendesah. Mereka hanya bisa membawa jenazah ke ruang otopsi untuk diperiksa. Tepat seperti ini.